berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih, penyertaan, pemeliharaan Tuhan kepada setiap kami, pribadi-pribadi kami, juga keluarga-keluarga kami, sepanjang sepekan yang telah kami lalui. Dan di penghujung pekan ini ya Tuhan, kami bersama-sama dikumpulkan oleh Tuhan untuk bersekutu bersama-sama, memuliakan Allah, memuji nama Allah yang agung itu dalam rangka perayaan Paskah tahun ini ya Tuhan. Kiranya segala pujian yang telah kami naikkan terdengar indah di telinga Tuhan dan Tuhan berkenan menerimanya. Tiba waktunya bagi kami ya Allah untuk mempersembahkan segenap hati dan pikiran kami, guna disapa, ditegur, dikoreksi, diperbaiki, juga diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu teduhkanlah hati kami ya Allah, dari suara-suara lain yang ingin mengganggu pemberitaan firman-Mu. Sehingga firman-Mu jelas terdengar di tengah-tengah kami, dan kami tunduk di bawah otoritasnya. Hamba-Mu yang pagi hari ini kembali Engkau utus menjadi pemberita-Mu. Engkau sungguh tahu siapa hamba-Mu ini. Seorang yang lemah, terbatas, juga penuh dosa. Oleh karena itu ya Tuhan, beranugerahlah kepada hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu ini boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan setia, bersahaja namun juga penuh kuasa. Demikian juga Tuhan anugerahkan bagi setiap kami, hati yang lembut untuk mengerti dan menerima firman-Mu. Bukan sekedar hati yang lembut untuk mengerti dan menerima firman-Mu. Anugerahkan kepada kami hati yang taat untuk hidup di dalam firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, sebab umat kepunyaan-Mu ini sedia mendengarkannya. Di dalam kasih Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan pagi hari ini yang kita akan renungkan bersama-sama di dalam rangka Paskah Iluni FHU ini terambil dari Matius pasal 28 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Matius 28 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 demikian ada tertulis. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan hidup di dalamnya. Teman-teman, rekan-rekan alumni yang Tuhan Yesus kasihi, selamat Paskah
Tepatnya Paskah karena sudah lewat begitu panjang. Dan kita sudah menyambut masa raya Pentakosta. Perkenalkan, nama saya Yonas, lengkapnya Yonas Suryono. Saya tadi angkatan yang pertama disebut, angkatan 80-an, cuman saya dari FMIPA jurusan fisika, seorang yang sesat jalan di jalan yang benar. Karena saya tidak menggunakan kesarjanaan fisika saya untuk menghidupi hidup saya, ya, saya terjun di dunia profesional IT dan akhirnya saya katakan tadi tersesat di jalan yang benar. Saya bersekolah teologi dan akhirnya melayani Tuhan. Saya mengajar di beberapa fakultas untuk agama, juga melayani para mahasiswa. Sekedar perkenalan singkat buat kita semua. Ada dua hal yang menarik pada bacaan kita kali ini. Yang pertama adalah narasi bahwa penerima dan pemberita berita Paskah yang pertama adalah wanita. Dalam narasi ini disebutkan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Hal ini juga dicatat di dalam Injil-Injil yang lain, yaitu semisal Yohanes 20 ayat 1 sampai 18 maupun Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Di situ dikatakan bahwa arahnya di mana ini? Oke, berarti saya kembalikan. Ya. Diceritakan bahwa Maria datang ke situ tuh menjelang fajar menyingsing. Coba kita bayangkan keadaan pada waktu itu. Perasaan murid termasuk para wanita sedang galau-galaunya. Sedang di titik terendah. Karena apa? Karena sang guru, sang idola, sang pemimpin, sang pemberi harapan berakhir hidupnya dengan tragis dan mengenaskan. Petrus, Yakobus, Yohanes, para pemimpin itu yang semuanya laki-laki pasti sedang berpikir, what's next? Langkah apa selanjutnya? Berbeda dengan Maria Magdalena, Salome, dan para wanita yang lain. Mereka larut di dalam kesedihan dan bertanya-tanya mengapa hal itu terjadi. Ini bedanya. Kalau para pria banyak menggunakan ini, para wanita banyak menggunakan ini. Untung nggak ada yang menggunakan yang ini. Ya. Yang banyak mikir, akhirnya nggak bertindak. Justru yang terbawa perasaan lantas bertindak. Faktanya wanita tadi lantas pergi. Setelah hari Sabat menjelang fajar menyingsing, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Markus mencatatnya pagi-pagi benar. Ya. Menarik sekali. Injil mengapa mencatat peristiwa kebangkitan justru dialami dan diberitakan oleh para wanita yang pada waktu itu dianggap saja enggak. Kesaksian para wanita itu enggak valid. Kalau di dalam pengadilan, wanita, enggak bisa. Enggak bisa jadi saksi. Enggak valid. Karena memang budaya patriarkal yang kelewatan di daerah sana. Bukan daerah kita. Daerah kita sudah bagus. Mungkin karena para wanita tadi dikaruniai afeksi yang lebih dibandingkan para pria yang cenderung mengandalkan rasionalitas, maka para wanita, khususnya di sini Maria Magdalena, tidak memikirkan lagi resiko keamanan, ketemu tentara Romawi ntar diapa-apain, ketemu tua-tua Yahudi ntar diapain, nggak berpikir itu. Bahkan Maria Magdalena tidak pernah berpikir kesulitan apa yang akan terjadi. Loh, nanti yang membuka batunya siapa? Enggak memikirkan hal itu. Pokoknya demi cintanya saya harus berangkat. Resiko, kesulitan nanti. Yang penting berangkat karena
Kasih luar biasa menggerakkan seseorang begitu dengan segala keterbatasannya tidak memedulikan diri untuk segera bertindak. Kasih bisa mengabaikan pertimbangan rasional, hanya mengikuti intuisi pribadi. Namun, kasih mampu mengalahkan ketakutan, keraguan, dan kasih membuat seseorang percaya meskipun secara pengalaman empiris berbeda dari logika. Dan karena tindakan kasih inilah akhirnya Maria menerima pesan yang penting di ayatnya yang ke-7. Ya. Dia dikatakan oleh malaikat, jangan takut, kamu cari Yesus sudah bangkit. Katakan kepada saudara-saudaramu bahwa dia mendahului kamu ke Galilea. Dan akhirnya karena dia buru-buru, segera Maria menceritakan itu kepada saudara-saudaranya, kepada para murid, termasuk di sana ada Yohanes, di sana ada Petrus, Yakobus dan lain sebagainya. Dan para murid pergi ke kubur itu, mendapati kubur itu kosong dan Tuhan Yesus menampakkan diri. Kalau tadi malaikat, sekarang Tuhan Yesus menampakkan diri dan berkata kepada murid, jangan takut. Pergi dan katakan kepada saudaraku yang lain supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saya katakan tadi pesan ini penting. Mengapa? Malaikat ngomong. Ya, ingat, ceritakan pada saudara-saudaramu bahwa Tuhan Yesus akan mendahului ke Galilea. Begitu Tuhan Yesus menampakkan diri, ingat, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Pasal 26 sebelumnya juga berkata yang sama. Sebelum disalibkan, aku akan mendahului ke Galilea. Jadi sebelum penyaliban Yesus ngomong, nanti setelah bangkit aku ke Galilea, kamu ke sana. Terus ketika malaikat bertemu dengan Maria Magdalena mengatakan, ingat ya, Yesus pernah bilang mendahului kamu Galilea, ingat kamu harus ke Galilea. Dan sekarang Yesus menampakkan diri mengatakan, ingat aku akan mendahului kamu ke Galilea. Betapa pentingnya, mengapa Yesus sampai 3 kali memperingatkan itu. Jauh lebih penting dibandingkan sekedar taruh di IG kita Paskah Iluni FHUI. Sudah nggak di screenshot, di DM, jangan lupa ya datang ya. Gitu. Terus belum di foto, ditaruh WA, kirim lagi, datang ya hari ini. Karena pentingnya acara ini. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan hal itu, betapa pentingnya hal itu. Pergi ke Galilea. Mengapa? Saya sempat menanyakan hal itu. Karena penyaliban di Yerusalem, ya kan? Ya, di Getsemani. Terus setelah bangkit ke Galilea, itu jauh di utara, nanti kita lihat. Setelah itu, waktu kenaikan balik lagi ke Bukit Zaitun, sebelah timur Yerusalem. Loh, kok mondar-mandir ngapain? Mengapa Tuhan Yesus kok ngotot banget membawa mereka ke Galilea? Apakah Tuhan Yesus ingin bernostalgia di masa kecilnya? Tetapi selain dia menyatakan diri kepada orang-orang Galilea, bahwa aku yang dulu besar di sini, bahwa aku yang dulu mengatakan akan disalibkan dan bangkit, benar-benar bangkit kepada masyarakat Galilea. Itu yang pertama. Tetapi menurut saya tidak hanya berhenti di situ. Karena selain itu, Tuhan Yesus akan menjadi persiapan untuk pengutusan di Matius pasal 28, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dan 9. Apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sebelum dia ngomong itu, dibawa dulu ke Galilea. Maka saya mengatakan ini agak ganjil. Karena setelah mereka digiring ke Galilea, dibawa lagi ke Yerusalem untuk perpisahan terakhir. Pengutusan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
Mengapa mesti digiring ke Galilea? Mengapa bukan di Yerusalem aja ngomongnya? Ya, yaitu tempat yang jelas menjadi pusat keagamaan. Sebab di sana berdiri Bait Allah. Atau bukankah dia mengapa nggak mengajak ke Gunung Gerizim? Padahal Galilea bukan tempat yang mempunyai reputasi yang baik seperti halnya Yerusalem. Kemana nih arahnya? Ya. Saya katakan kalau kita bisa lihat ya, Yudea atau Yerusalem itu ada di bawah. Terus lewat Samaria, baru Galilea di atas sana. Jauh. Nah, Galilea itu menariknya adalah satu fakta sosiokulturnya itu terdiri dari banyak suku bangsa. Bukan asli Yahudi saja, multi etnis, multikultur, maka sedikit sekular kehidupan mereka. Agama menjadi bukan sesuatu yang penting di sana. Bahkan ada catatan di Injil yang mencatat reputasi Galilea. Saya katakan agak sekuler itu istilahnya kalau Yerusalem itu Depok begitu, ya, yang agak rohani begitu. Sedangkan Galilea mana ya? Tanjung Priok. Oh, bukan saya yang ngomong loh ya, saya cuma menegaskan, ya kan. Nanti kalau ada teman-teman di Tanjung Priok itu cuma perbandingan, bukan Anda yang jelas, ya. Bahkan Injil mencatat reputasi Galilea seperti ini. Ketika Nathanael dipanggil oleh saudaranya untuk menjadi murid Yesus, aku udah ketemu guru Mesias itu. Apa jawaban Nathanael di Yohanes 1 ayat 46? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kan menghina banget tuh. Yesus lahirnya di Nazaret, besar di Nazaret ya. Mana mungkin? Waktu dipanggil Yesus orang Nazaret, terus dia dipanggil jadi muridnya, nggak mungkin lah Nazaret itu ada yang baik. Yohanes 7 ayat 52, konteksnya saat pembelaan Nikodemus pra penyalipan. Ketika Nikodemus membela Tuhan Yesus, jawab mereka orang-orang Yahudi, apakah engkau orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan kau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Galilea itu kalau kita ngomong agama jauh lah, meskipun masih mayoritas Yahudi di sana. Berdasarkan catatan-catatan Injil, kita bisa melihat mengapa wilayah menjadi penting bagi Tuhan Yesus. Apa sih? Mari kita lihat mengapa Tuhan Yesus menganggap kota Galilea itu begitu penting. Yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus itu tumbuh besar di Nazaret yang adalah wilayah Galilea. Matius 2 ayat 23. Dan dia memulai pelayanan di sana. Itu tempat dia tumbuh besar dan mulai merintis pelayanannya. Dan yang lebih utama adalah itu adalah kali pertama dia memanggil para murid-murid. Ketika pagi-pagi Petrus sedang menjala ikan dan nggak dapat, akhirnya bilang tebarkan jalamu sebelah sana. Setelah dapat, Petrus bukannya ngumpulin ikan, dia malah ketakutan. Pergilah daripadaku sebab aku orang berdosa. Karena apa? Ternyata terjadi mujizat. Yang sepanjang malam dia mencari ikan nggak dapat, Yesus ngomong sebelah kanan dapat, sampai 3 perahu nggak muat. Itu mujizat. Dan bagi orang Yahudi, mujizat lambang kehadiran Tuhan. Maka langsung begitu lihat mujizat, bukannya senang, mundur dia. Katakan apa? Pergilah daripadaku sebab aku orang berdosa. Dan setelah itu, apa yang terjadi? Yesus ngomong pernyataan yang sangat penting dan mendasar. Mulai hari ini, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Di Galilea lah pernyataan itu muncul. Dan di Galilea juga Tuhan Yesus itu melakukan mujizat yang pertama di kota Kana. Jadi
Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ya, 3 hal itu yang membuat Tuhan Yesus seolah-olah berkata kepada para murid, ayo aku ingetin kamu. Kamu itu by nature adalah penjala manusia. Ayo aku ingetin kamu bahwa kamu telah certified untuk menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Dan juga tidak seolah-olah mengatakan, ingat, kamu yang menyebut aku guru dan Tuhan. Dan aku telah memberi teladan bagi kamu, bagaimana melayani. Maka kalau kamu murid, aku guru, kamu murid, maka kamu akan meladani aku. Kalau aku sudah merintis pelayanan dari Galilea, kamu juga akan meneladani aku. Sekarang giliranmu melanjutkan misi kerajaan Allah. Dan misi kerajaan Allah dimulai dari keadaan seperti di Galilea. Tolong ini. Iya. Selain hal-hal yang di atas saya katakan tadi, saya katakan sekali lagi. Bahwa pertimbangan sosiokultural yang ada di sana sebagai wilayah yang multikultur dan multi etnis, ini merupakan miniatur dunia real, bukan dunia ideal. Galilea adalah tempat di mana semuanya ada. Ada yang beragama, ada yang tidak beragama. Ada yang religius, ada yang sekuler. Ada yang hidupnya kayak malaikat, tapi ada juga hidupnya kayak penjahat. Semuanya lengkap di sana. Itulah dunia real. Itulah Galilea. Dan Tuhan Yesus ingin mengingatkan sekali lagi bahwa kerajaan Allah itu dimulai dari, dimulai dari dunia yang sungguh-sungguh real ini. Di Galilea, Injil kerajaan Allah akan menghadapi tantangan. Kalau di Yerusalem mungkin gampang. Memberitakan Injil di POFHUI gampang. Semuanya sevisi. Ayo kita bersama-sama doa pagi. Gampang. Coba di kantor. Ke doa pagi. Makanan apa doa pagi? Sereal saya kenal. Berbeda sekali. Di Galilea, Injil kerajaan Allah akan mendapat tantangan dan penolakan. Namun itu merupakan kenyataan yang tidak terhindarkan. Kalau Injil mau diberitakan ke seluruh dunia, maka ke dalam dunia nyatalah harus diberitakan, diajarkan, dan dipraktekkan. Galilea lah tempatnya. Di sanalah para murid diutus untuk melanjutkan pelayanan Kristus, misi kerajaan Allah. Daerah yang penuh tantangan, penuh ketidakpastian, penuh perbedaan, mungkin juga penuh hambatan bagi orang yang ingin memberitakan kerajaan Allah. Namun Tuhan Yesus membawa ke sana. Sebelum diutus, Tuhan Yesus mengatakan, ingat ya, kamu sudah certified menjadi penjala manusia. Dan akhirnya para murid mulai berani memulai pelayanan mereka. Sebab mereka menyaksikan dan mengalami kebangkitan Kristus. Apa relevansinya Paskah bagi kita? Mungkin POFHUI adalah Yerusalem. Semuanya homogen, semuanya sevisi. Tetapi sekarang kalian para alumni bukan untuk duduk-duduk di FHUI. Kita diutus ke dunia real. Jadi Paskah kali ini seolah-olah Tuhan Yesus hendak mengingatkan kepada kita. Hai alumni, ingat ya waktu di kampus kamu telah diperlengkapi. Ingat, waktu di kampus kamu telah dibina. Ingat, ini saatnya kalian akan masuk dunia real. Bukan dunia ideal, apalagi dunia kaya.
Kita akan bersama-sama mendengarkan pujian yang akan mengantar kita di dalam perenungan kita akan Paskah kita kali ini. Saya mengajak kita akan bersama-sama menyanyikan baitnya yang kedua dengan sikap berdoa. Aku takkan hari esok, namun langkahku tetap bukan aku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa yang gelap. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa yang jelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Musik terus mengalun dan kita semua akan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Apakah yang kita terima melalui pesan Paskah dan refleksi Paskah kali ini? Para murid diajak Tuhan Yesus untuk napak tilas ke Galilea. Bukan untuk sekedar mengenang apa yang mereka alami waktu dulu, tetapi untuk mengingatkan ulang bahwa mereka pernah dibina di situ, mereka pernah disertified di situ, dan mereka memulai pelayanan di situ. Dan mereka diminta untuk melanjutkan pelayanan di tempat yang tidak ideal seperti Galilea itu. Kita sebagai alumni pun diutus ke Galilea pada zaman kita saat ini. Di manakah Galilea kita? Keluarga kita bukanlah keluarga ideal. Kesanalah kita diutus. Pasangan kita mungkin bukanlah pasangan yang ideal atau kaya menurut kita. Jauh dari yang kita pikirkan. Tetapi kerajaan Allah harus diberitakan di keluarga kita. Oleh karena itu pergilah ke sana. Perbaiki keluarga kita. Jadikan keluarga kita kerajaan Allah yang seharusnya.
Keluarga kita bukan keluarga ideal. Kesanalah kita diutus untuk memberitakan kerajaan Allah dan membangun kerajaan Allah. Kepada pasangan, anak-anak, orang tua, mertua, kakak, adik, kesanalah kita diutus. Kantor kita, tempat kita kerja bukanlah tempat lingkungan yang ideal bagi kita. Mungkin masih ada ketidakberesan manajemen pembukuan di sana. Kejujuran menjadi barang langka di sana. Namun kesanalah Ailuni FHUI diutus untuk menjual dan memproklamasikan, mewartakan kerajaan Allah yang seharusnya melalui profesi kita. Dunia hukum, dunia keadilan di negara kita bukanlah tempat yang ideal bagi kita untuk hidup. Tetapi justru kesanalah kita diminta untuk memperbarui supaya kerajaan Allah nyata di dunia hukum dan peradilan. Mungkin kita akan berkata, kita hanya sebutir pasir di antara orang-orang penting di lingkungan kita. Kita tak lebih dari Maria Magdalena. Tetapi karena cinta, Maria Magdalena mampu melakukan itu. Dan aku yakin kita pun mampu. Oleh karena itu sebagai hamba Tuhan, jika ada di antara kita yang hari ini digerakkan oleh Tuhan dan berkata, aku akan kembali ke rumah tanggaku, akan perbaiki dan mewujudkan kerajaan Allah di rumah tanggaku, taruh tanganmu di dada, kita akan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang kedua, jika ada di antara kita, kantorku penuh ketidakberesan, tidak sesuai nilai kerajaan Allah. Meskipun aku kecil, aku akan menyumbangkan pemikiranku dan cintaku kepada kantorku, wujud kerajaan Allah di sana. Jika ada yang berkata demikian, taruh tanganmu di dada, kita akan berdoa. Haleluya. Dan yang ketiga, yang mempunyai kemampuan menulis di media sosial dan sebagainya tentang hukum dan keadilan. Mungkin kita akan dibully, akan dicaci maki oleh orang-orang serekan kita. Tapi kesanalah kita diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kerajaan Allah yang penuh keadilan. Oleh karena itu jika ada di kita yang berkata, Tuhan ini aku, utuslah aku dengan talentaku ke dunia hukum yang Tuhan telah mengutus kami, Galilea kami. Taruh tanganmu di dada, kita akan berdoa. Sekali lagi. Mungkin kita hanya seperti Maria Magdalena, tidak diperhitungkan, wanita lemah. Namun karena cintanya namanya dicatat kitab suci menjadi penginjil yang pertama untuk memberitakan berita Paskah. Paskah tahun ini akan menjadi Paskah biasa jika kita tidak berani mengambil komitmen seperti Maria Magdalena. Sekali lagi, sekarang waktunya. Jika ada di antara kita berkata, Tuhan, aku akan kembali ke Galileaku untuk memberitakan kerajaan-Mu. Taruh tanganmu di dada, kita akan berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, Engkau melihat ya Tuhan kawanan kecil domba-Mu ini, yang saat ini diingatkan bahwa mereka telah dibawa ke Galilea untuk melihat kembali bahwa mereka diutus kembali untuk memberitakan Injil kerajaan Allah, memberitakan keadilan Tuhan, memberitakan cinta kasih Tuhan, memberitakan kebersamaan hak di dunia ini, mulai dari keluarga, di tempat kerja, di media sosial dan sebagainya. Tuhan tolonglah kami. Kami hanya orang kecil yang tidak punya pengaruh apa-apa. Namun cinta yang besar dari kami akan mampu merubah. Dan mungkin nama kami akan dicatat sejarah karena Tuhan beranugerah. Hamba-Mu berhenti berbicara. Suara hamba-Mu tidak akan terdengar lagi. Namun Roh Kudus Tuhan yang ada pada setiap kami akan terus mengingatkan kebenaran Tuhan ini bagi kami. Ampuni kami ya Allah, jika selama mendengarkan firman-Mu sikap kami tidak berkenan di mata-Mu. Ampuni juga hamba-Mu
Jika dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, ada sikap hamba-Mu tidak berkenan di mata-Mu, terlebih-lebih jika hamba mencuri kemuliaan-Mu. Sebab segala hormat dan kemuliaan bagi Allah, dari kekal hingga kekal. Dalam Kristus Tuhan yang telah bangkit itu, yang namanya kami beritakan sepanjang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.